Jalan benar lurus. Bunda semangkut dari daratan bumi Allah Amerika. Di Indonesia jadi apa teman-teman? KPR. Ya, Nggak betul. tahu kok jadi lari ke situ. Heran juga ya. Betul. Ya kita lihat. Kita buka pasal 5. Holy Ghost ya. Nggak ada Holy Kudus. Kudus Holy. Nggak ada. Itu hantu suci. Dan mereka, and they receive, dan mereka telah menerima the Holy Ghost. Menerima hantu suci. Nah, itu teman-teman. Jadi maaf teman kalau Bunda membahas, teman-teman tidak akan dapat yang Bunda bahas ini di dunia lain. Bun, Insya Allah saya mau bertanya nih, Bun. dikit-dikit. Oh, Saya siap mau Abang bertanya nih, Bun. Siap. Saya setiap Siap. nonton film-film barat itu, kalau ada di frame-nya itu, di scene-nya itu, dia agak kaget, pasti menyebutkan itu, Holy Ghost, ya, Holy Ghost gitu. Itu kenapa, Bun? Betul. Karena mereka menyadari bahwa menurut Matt Baker, ini adalah Angel Gabriel. Ya, betul. Ya. Jadi ada beberapa yang masih sangat konservatif, tidak mengikuti King James Version. Mereka masih percaya Holy Ghost itu adalah Angel Gabriel. Tapi arus utama terpengaruh kepada Trinitas, ini adalah aspek ketiga dari ketuhanan. Jadi tidak semua kekristenan, mereka yang sekali lagi masih konservatif, bahkan mereka yang konservatif ini, itu pernah merasakan perintah Jumat. Teman-teman tidak tahu, saya bukain. Di Amerika, orang Katolik di Amerika dahulu kala, boleh nih, siap nih mendengarkan Bang Kappa Ibrahim, siap enggak nih? Takutnya pingsan. Udah, Bun. Siap, Bun. Saya tahu itu, Bun. Lanjutkan, Bun. Edukasi sama mereka, Bun. One by one, Bun. Tadi yang kisah para rasul. For the first. Oh iya. One by one, siap. Bang editor receh, ini teman-teman pecinta Al-Quran pada muncul nih. Biasa tengah malam Bunda suka membuka Al-Quran. Ya, kita lanjutkan ye. Nah, Abang dah, kita buka kisah para. Nih, jangan marah. Nanti Abang buka sendiri di Google, kisah para Rasul pasal 5. Bunda menyatakan, karena ini ditulis tahun 122 tahun yang lalu, tahun 1900. Nah, ini kan chapter 6-nya di sini nih. Oh no. Ini kan berarti belum chapter 6, masih chapter 5. Tapi judulnya Acts 6. Acts chapter 6. Padahal ini belum chapter 6. Dari mana yang mereka tahu cara begono? Dari Al-Quran. Tuh. Ini surat Hud sama surat Yunus. Buka mushaf 15 baris. Ya, barisnya 15. Itu standar utama ya. Buka. Nanti akan ketemu akhir surat Yunus, ketemu sama awal surat Hud. This is chapter number 10, chapter 11. Yuk kita lihat judulnya. Oke, lihat judulnya. Siap. Ini tahun 600. Tahun 600-an Masehi. Yang ini. Ya. Surah Hud. Loh, enggak surah Yunus. Tapi yang baru. The present time. Ini adalah nubuatan. Nubuatan kepada teman-teman Kristiani di Indonesia. Ternyata Bible saja mengikuti Al-Quran. Ketika chapter yang lama itu cuma sedikit, maka judulnya nggak laku. Pakai yang judul lama. Gitu. Cuma sedikit ayatnya kan. Sementara judul baru, ini chapter 11. Judulnya langsung surah Hud 11. Ini Jonah, yang ini Jonah. This is not Hud. This is chapter of Jonah. Surah Yunus. Suratun Yunus. Yang ini surah Hud. Yuk, yang dipakai present time. Yang new. Kita lihat. Tuh. Ada hal Bible gaya kolom. Tapi mengikuti Al-Quran. Chapter 6-nya di Ono. Belum ada chapter 6. Judulnya apa teman-teman? Yang new atau yang old? Present time. Yang present time. Chapter 6.
Itulah surat Hud sama surat Yunus. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Evos. Ya, kita lihat sekarang. Tolong dibaca teman-teman. Tuhan, the God of our fathers, raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. Tuhan dari bapa-bapa kami, Yang bayangkan tuh, tergantung kepada telah sebuah pohon. membangkitkan Yesus yang mana tergantung telah dibantai, kalian bantai, dan telah digantung di sebuah atas pohon. sebuah pohon. Yang Faktanya, salib. Nah, salibnya mana ini? Coba buka faktanya, Google. tiang jemurannya kok nggak ada tertulis di situ. Nah, itu abangku. Tolong Bang Theodor sama yang bisa buka kamera atau tanya Google deh. Kalau dalam sabda bunyinya apa? KPR 5 nomor 30. Coba bunyinya apa? Bisa dibacain. Bunda nggak punya Bible Indonesia. KPR 5. Kisah Para Rasul 5. Oke. Pas ya. Nomor 30. Pasti Oke, masih 1 punya minute, Bible. open it. Ya, I get it. Wow. Baca ya. Baca nggih. Teman-teman yang lain siap untuk membacakan KPR 10. Nomor 39. Nah, babnya Nomor naik. 39. Oke. Tunggu, Dan jangan kami kesana ada- dulu. Yang ini dulu. 30 dulu. KPR 5 nomor 30. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, salib ya. Kayu salib ya. Aduh, Kayu dengan pohon berbeda ya. beda lah. Salib sama pohon beda dong. Salib itu bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Wa ma solabu. Salibu solabu. Dor. Ya, betul. Kalau di dalam kekristenan, kita pakai Bible yang baru. Bahkan Bunda begini tua ya semua. Bunda, di sini di ayat 31 ya kan, di sini bahkan kalau dirunut dijelaskan kembali, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Berarti ke juru selamatan Yesus Kristus itu demi bangsa Israel, not for you all. Oh iya, Abang Dan, demi bangsa Israel. Sejak Israel. kapan? Not for you Sejak Christian. kapan suku di Indonesia suku Batak, suku apa lagi Bang Kapak? Bang Kapak ini dari Batak, Bunda suku Manado. Kemana Lalu, tuh? nah dicampur. Bunda ini 4 suku campuran, Manado, That's right. Jogja, Minangkabau, Sunda. Enggak Minangkabau, enggak Sunda, enggak mana lagi? Sunda ya, Manado. Berarti Ya enggak. lepas juga Kalimantan ya Bunda ya. Lepas Nah, ini aku, Abang karena Dan. ini sudah jelas. Ya, kita tahu kisah para rasul ini adalah ulik-ulikan buatan tangan cinta dan kasih sayang dari Paulus. Jika saudara Kristen menentang tidak mempercayai Paulus, berarti Anda harus buang Bible. Nah iya abangku, begitu kan? Ya. Mm-mm. Jadi kalau ternyata tidak akan ada kekristenan tanpa penyaliban, That's nanti right. dulu sebelum Bible Anda muncul, mestinya tidak ada kekristenan kecuali Yesusnya kiwir-kiwir digantung di Pak, pohon, Theodor, kelewer-kelewer. Theodor, Yep. bahasa Inggrisnya salib apa? Cross. Cross. Harusnya begitu kalian pakai yang simpang 4 itu, simpang 4 manja itu. Kayu. Ya, kayu silang. Yes, cross. Salibu, kalau salibu itu diplagiatkan ke dalam Alkitab mereka salib. Enggak bisa, itu dari Al-Quran surah Ali Imran. Wa salabuhu, wa qataluhu. Tidak mereka membunuhnya, tidak mereka menyalibnya. Nah ini. Kalau salibu rujukannya ke Aramaik ya. Kalau nggak salah itu Bang Alek apa ke Aramaik ya. Ya, salibur, ya. Salibu.
Itu beda lagi Juga di pemahamannya. Arab, Aramaik dengan Pemahaman Arab itu kan berdekatan. Aramaik Yes. itu pemahamannya beda lagi, itu bukan simpang 4, itu bukan cross. Baca deh. Empat. Nah, kalau dalam Aramaik, salib itu artinya, tolong, dengarkan baik-baik. Arti salibu, kalau dari bahasa Aramaik, dan dari Al-Quran, salib, solaba, salibu, sama. Adalah pembunuhan orang dengan dipatahkan tulang lututnya, kemudian dengan begitu, maka mengalirlah, apanya? Mengalirlah Sum-sum. Apa? sumsum tulang belakangnya, ditampung sumsum tulang belakangnya, begitu menyiksa orang di salibu. Begino, Begino. begini. Yang mana sih? Jadi salah. Begino. Bono. Jadi Begono. setan. Begino. Jadi tolong dipahami Begino. ya. Jadi tolong dipahami ya untuk teman-teman Oten, bahwanya salib itu bukan hukum dari hukum orang Yahudi. Itu hukum-hukum dari Romawi. Harus dipahami sampai sekarang. Makanya dilihat, betul Bang Kapa Ibrahim, orang-orang yang dihukum salib oleh Romawi, itu lututnya ditekuk. Yes. Ditekuk, coba lihat. Lututnya ditekuk, dipatahin. Cekrek, patahlah tulangnya. Sehingga mengalirlah, itu upaya terjadi namanya penekanan, penekanan ke dalam pembuluh darah, termasuk berefek kepada sumsum tulang belakang. Ya. Turunlah, lalu diketoklah lutut itu. Kemudian Kalau di dikeluarkan dunia sumsum medis, tulang. kalau di dunia medis itu namanya fraktur terbuka. Ya, itu perihnya bukan kepalang, itu penyiksaan tingkat tinggi. Tapi teman-teman, dari sisi kedurjanaan, coba dijawab, ada nggak kedurjanaan, kesadisan selain mengangkat kepala Nabi Yahya, ditaruh di atas nampan, dibawa digiring ke dalam balai rung istana untuk menjadi mahar perkawinan kaisar. Mana yang lebih durjana, yang lebih sadis? Jawab. Apakah ada narasi di dalam Bible bahwa baginda Nabi Yahya, Yohanes Sang Pembaptis, menghapuskan dosa? Lebih berdarah-darah, bertetesan darah, penggal kepala Yohanes. Parah itu, Bun. Wih, tidak ada yang lebih parah daripada dipenggalnya kepala Yohanes. Seharusnya kalau tingkat penderitaannya tingkat tinggi adalah Yohanes Sang Pembaptis. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sama kayak Paulus itu, tapi Paulus itu ya begitulah. Ini kan bicara data berdasarkan apa yang ada dalam Bible mereka sendiri, serta yang memang dicantumkan dari kurun ke kurun di tiap kerajaan di daratan Israel, Palestina. Tapi yang kalau zaman sekarang, Bun, kalau zaman sekarang terasa di yang lebih perih itu hukuman dari mantan, Bun. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini seru juga nih Bang Kapa ini. Ternyata pandai berdramatisasi mantan dia. Teman lu nih memang harus pandai begini, Bos. Biasa Bunda, Bang Kapak itu penguasa dunia hermetik dia. Oh ternyata dunia permantanan. Kita lanjut. Kita masih KPR, naik pasalnya ke pasal 10. Ini kan pasal 5 nih. Nomor 30. Sekarang Oke. pasalnya 10. Naikkan lagi like-nya, naikkan lagi tap-tapnya, naikkan lagi dukungannya. Jalan benar lurus, Bunda Semangkut dari daratan bumi Allah Amerika, yang insya Allah sebentar lagi akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Iya, masa 313 Rasul sudah dikirimkan ke muka bumi, 124.000 Nabi, nggak bisa untuk menyadarkan rakyat Amerika yang udah ninggalin gerejanya aja, yang masih ke gereja biarin aja. Emang gue pikirin, betul nggak?
That's right. Betul. Iya, Bang Hendar Ono. Mari kita lanjutkan. Naik pasal 10. Number 41. Ya. Oke, bentar Bun. 39. Bentar Bun, bagi I get it, bentar saya I potong get Bun. it. Sebentar saya potong ya. Bentar Bun ya. Bagi teman-teman yang Kristiani, Katolik, Advent, Pentakosta, bahwa Tritunggal, Oten boleh masuk, yang Paganisme juga boleh. Silakan, silakan. Naikkan. Minta pengajuan naik kepada host ya. Lanjut Bunda aku tersayang. I get it what Maklum, the Abang Bunda Dad. means. I get it what Iya. the Bunda means. Oke. Bunda Min, Mama. Oke. Ibu. Nah, chapter 10 ayat 39. Aduh. Coba kita bedakan. Tadi ada kata rise up. Jadi yang namanya rise up dalam bahasa Inggris, ini Bunda kasih tahu nih, membangkit tapi diangkat ke atas. Yes. Oke? Diangkat ke atas. Rise up. You raise me up. Nah, betul. Jadi rise up, angkat ke atas. Maaf, agama mana, kitab suci mana yang menyatakan Kanjeng Nabi Yesus memang diangkat ke atas selain Al-Quran? Takbir. Bible membuktikannya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bible tua. Rise up. Ini bahasa Inggris lama, bahasa Inggris kuno. Nah. When I am down to my soul, so with me. Sorry. When I Troubles come and my heart burdens speak. and to your knees. And I am still and wait. Aku ingat kapal yang tenggelam di es itu Bun, nyanyian. Sudahkah kalian melihat? Sudahkah teman-teman melihat itu ada bahasa diangkat ya? Diangkat dalam artian diselamatkan ya. Rise Diangkat up. ke atas. Rise up. Tolong diangkat ke atas. Raise up. Bukan bangkit saja. Kalau bangkit itu raise. Tapi kalau pakai up, udah bangkit lalu diangkat. Jadi kebangkitan yang dibangkitkan dan diangkat. Maka raise up. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up more than I can be. And I am so when I am on your Oh, Sudah jelas ya guys ya, kebenaran ya, kebenaran. more than I can be. Mantap, Allahu jemaat Akbar. gereja Emmanuel di Pekanbaru dan pindah ke gereja Pantekosta di Jalan Rintis. Ya Allah Bapa Sang Pencipta Mantan kumpul semua ini, Masya Allah. Oke, selamat malam. Kita sambut dulu teman-teman yang baru bergabung ya. Di sini ada Berserah Diri, juga Bang Excel Mo, Taufik apa nih, Barcelona ya. Silakan Bang Excel Mo. Bang Wanwan, dari- coba sih buka open mic kamera dulu sebentar. Ya, bentar Tio. Perkenalkan diri Bang Excel Mo, Bang Berserah Diri, udah bareng Bang Taufik kita sudah tahu ya. Silakan Bang Excel Mo, dari mana? Apa kabar, Bang Selmo? Selamat malam semua. Oke, selamat malam Bang kembali. Bagda. Malam Bang Ekor. Malam, Bang. Oke, Abang mau bertanya ya. Sampaikan Bang Ekor. Ada yang mau ditanya, Ya. mau disampaikan paparannya ataupun narasinya, silakan. Lanjut. Kayaknya Nah, seru iya. ya. Iya, Abang. Mau tanya? Dekatkan handsetnya Bang, kurang dengar Bang. Kayaknya seru sekali ya. Sampai ditertawakan, dibuatkan lagu, nyanyikan. Iya ya. Bang, karena kebenaran itu adalah hal yang pahit Bang sebenarnya. Silakan Abang tanya aja. Abangku membuktikan bahwa saya memang dulu itu adalah mantan dari pengikut jemaat gereja Emmanuel, abangku. Tahun 70-an ya. Kemudian harus pindah karena papi kami membawa kami pindah ke
Pantai Costa di Tanjung Ru, daerah Rintis, Pekanbaru. Dekat Dekat Hang dengan Tua ya? Dekat Hang Tua ya? ya, Hang Tua ke paling bawah sebelum ke Iya. Sungai Siak itu ada jalan ke atas. Iya, iya. Itu namanya dekat dengan dealer Toyota pertama di Pekanbaru. Oh iya, Milik sama-sama. Pak Beni Ingkiriwang. Itu jalan Iya, iya. Tanjung Ru. Ya Bang Tata. Betul, Bun. Di sini Saya kita 8 tahun di meluruskan ya. Pekanbaru, Bun. Di sini kita meluruskan. Mantap, Masya Allah. Saya juga orang Pekanbaru masalahnya. Kan lahirnya di Riau, cuman berlang-lang buana mencari cinta. Namun cinta itu menyakitkan bagi diri saya. Makanya saya lebih bagus dihukum total. Iya. Apa kita orang saya boleh bertanya sama Bunda. Silakan abangku, silakan abangku. Boleh. Tanya. Apakah dengan Bang Teo mau ngomongin data apa? jadi masalah sampai Kenapa Bang? Ulangi Bang. Bang Iya, Isel iya. agak ini. apakah Agak storing banget ya. Iya. lama Bunda itu memiliki masalah atau gimana? Ulangi Bang. Nggak dengar Bang. Oh, apakah agama Noise. Bunda yang lama itu bermasalah? Kalau itu Bunda nggak tahu ya abangku. Bunda menjaga toleransi antar umat beragama. Bunda nggak mau menyatakan, oh itu gereja Emmanuel, oh kemudian gereja Pantai Costa bermasalah. Bunda nggak mau. Bunda hanya ingin menyatakan ayah kami yang bermasalah. Ya, oke. Karena Bunda tidak ingin merusak toleransi. Kalau kita tidak bicara tentang gereja, ya jangan bicara gereja. Tapi lebih kepada personnya. Papi kami memang memaksa kami ke gereja. Pindah pun kami dipaksa pindah. Kalau kami ketahuan bergaul dengan teman-teman Muslim di sekitar rumah kami, maka kami disiksa. Bahkan ketika kami menerima daging korban, orang mengantarkan daging korban ke rumah kami. Bon, kami jangan lagi disiksa. Bon nangis lagi ya. Gua udah dengar kisah Bunda nih 3 kali nangis, gak enak dengarnya. Aduh. Sedih gua dengar Bentar, kisah Teo mau Bunda. nunjukin data apa, Teo? Bunda, Iya, Kisah Bunda ini benar. Excel yang jelas Bunda itu membacakan Bible ya, yang lama gitu loh. Ya, sebentar dulu dong. Ilmunya begitu. Bunda, bentar ya. Bunda, apakah poinnya nanti di kisah para rasul Bunda sepakat nggak dengan apa yang saya sudah pernah bahas di sini nih? Ini poin saya. Iya. Oke, Tentu, Abang. bentar Excel mau nanya dulu Bang Teo. Bentar. Oke. Ya, sebentar dulu toh. Jadi apakah yang Bunda tunjukkan sekarang itu menjamin keasliannya itu? Tentang Aduh, mampus yang kita. Bunda pegang sekarang ini. Abang dah, kamera itu membantu Ainul Yakin namanya. Artinya the proof by your eyes. Maka saya buka kamera supaya jangan dikira kemarin Metatron menuduh Bunda katanya itu bohong, hanya menunjukkan kulitnya saja. Dia melihat di TikTok, di YouTube, orang menunjukkan kulitnya Bible, isinya bukan Bible. Sekarang saya bukakan, ini dari lembaga yang resmi di Amerika. Oh siap. Halaman depan. Terus buka lagi, buka lagi, terus. Coba. Ini sampai Bang Teo, letternya Teo, ditulis dalam. ditutup dulu kamera sinyal aku Iya, Bang oke. Teo. Oke, tutup dulu Bang Maulwan. Ya baik. Ini nampak. Ya, Sampai-sampai ini fontnya apa? sekarang. Itu ditulis Bang, saking detailnya. Fontnya font apa? Itu ditulis dalam tipe besar font Octavo. Ini 122 tahun yang lalu. Hari ini masih ada ini. Kanan. Bunda ke kanan bawah. Kanan bawah. ini ya? Kanan bawah. Ah, tuh. Perjanjian baru ya. Sekarang ke belakang, halaman terakhir. Ini tinta merah in red. Oke, dia minta halaman terakhir Bunda. Kurang jelas suara dia. Halaman terakhir. Ya, yang paling akhir. Belakang. Tunggu dulu tahunnya dulu lah. Tahun Oke, pertama oke, mendapatkan tahun. Oke, lisensi dari negara Amerika atau copyright pertama kali dari kota New York City tahun 1901. Nah, siapa yang mengajukan? Louis
Lopez. Ya, Klops. Wah, ya, itu sudah Klops. lama sekali loh itu penerjemahan ini. Iya. Ini sinopsisnya. Ada sinopsisnya. Old Testament itu apa? Buku. Ini the books. Jadi kalau tadi Bang Tom Chris mengatakan bukan books, memang ini the books. Banyak buku of the Bible. Jadi sinopsis dari banyak buku pada Bible atau buku-buku pada Bible. Jadi banyak bukunya. Yang Justru halaman lebih valid ini ini ya Bunda ya daripada KJV ya kalau saya lihat. Oh iya, datanya sangat dibuat Valid ini sangat daripada KJV dari King James. ya. Oke, coba lihat yang terakhir Bunda, halaman terakhir Oh katanya. yang dia. terakhir ya. Terakhir Baik. langsung lihat kan. Kalau ini terakhir ini ada concordance, ada kamus Bible. Yang terakhir ini di sini nih. Nah ini. Nah nanti terguncang Bapak kalau saya bukakan halaman terakhirnya. Banyak lukisan. Ini History Channel ini. Ini History Channel. Itu iman Bible saya. merangkap History Channel. Jadi banyak gambar-gambar. Oke, Excel, dengar aja ya. Nanti pasti tujuanmu itu yang diminta pasti Iya, yang dikasih sama terakhir Bunda. nanti Dengar saja. Ya, baik. Jadi ini ada pembuktian bagaimana situasi sekitar Jerusalem dan Bethlehem atau dalam bahasa dulunya ketika Umar bin Khattab datang menundukkan Jerusalem, maka daerah ini dikatakan Bait Lahim. Sampailah sekarang. Bethlehem. Itu juga sesuai dengan bahasa Hebrew Bait Lahim. Lahem itu artinya lahim, artinya lembut. Bunda, yang paling terakhir Bunda, halaman yang paling terakhir abangku. Excel, ini edukasi buat kita semua ya. Kamu sabar, kalau nggak sabar keluarannya ya. Sabar. Kamu diam karena saya punya. Kau siapa? Kau kalau naik sopan kau, beradab kau sedikit. Bukan untuk kau aja di sini. Di sini 300 orang mau beredukasi. Nah, ini naskah Torah yang lama ditulis dalam bentuk gulungan. Ini bahasanya bukanlah bahasa yang sekarang, tapi ini Samaritan Pentateuch. Samaritan itu berada di utara dalam dunia kalangan bangsa Israel ketika terbagi dua dalam masa namanya dual monarki. Itu di utara daerah Samaritan, sementara bagian ini dikatakan tanah Israel. Adapun bagian selatan disebut tanah Judah. Samaritan disebut Israel. Mereka cenderung mengikuti Musa alaihissalam. Bagian utara. Torah mereka berbeda atau Bible Old Testament mereka berbeda. Yang bagian bawah dekat arah ke Palestina, tempat Galilea, tempat baginda Yesus alaihissalam, itu untuk daerah bawah itu namanya daerah selatan disebut daratannya orang Judah. Mereka melandaskan apa yang mereka lakukan berdasarkan garis the patriot. Maksudnya keturunan Ibrahim. Jadi kalau ada orang mengatakan patriot, asal mulanya perkataan the patriarch. Patriarch itu adalah anak keturunan Ibrahim. Jadi Israel bagian selatan, akhirnya dua kerajaan ini menulis sendiri Torah mereka dengan ciri khas sendiri. Mereka yang berada di utara merasa lebih berhak karena bergaris kepada the Moses. Itu sebabnya menurut para sejarawan Bible, semua kisah para nabi di dalam Bible, di mana kebanyakan ditulis oleh orang-orang Samaritan, itu mengandalkan anak nomor 2. Bukan anak nomor 1. Sementara di selatan, mengatakan hukum Yahudi itu dari mereka adalah untuk anak nomor 1. Sebab the Moses bukan anak pertama. Ia yang tinggal di istana Fir'aun, anak kedua. Lalu Ishak dan Yakub, Ismail,
Ya, Ishak anak kedua. Jadi memang disengaja oleh pihak kaum Yahudi utara, Israel bagian utara, tanah Israel, the land of Israel, untuk mengangkat anak kedua. Kenapa? Karena Moses anak kedua. Lalu ditolaklah Ismail karena Ismail bukan anak kedua. Ishak anak kedua. Begitu pula dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada pengkondisian dalam penulisan sejarah The Moses menurut kaum utara serba nomor 2. Bagi Islam, ya terserah mau nomor 1, nomor 2, asal itu memang asli ya silakan. Tapi ternyata tidak demikian. Ketika grammar Nahwu Saraf Al-Quran berhasil ditulis antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi langsung berlomba-lomba menuliskan tata bahasa Ibrani. Itu sebabnya bahasa Ibrani dikenal sebagai bahasa yang punah. Kenapa punah? Sebab selama 400 tahun dijajah oleh orang-orang Koptik Mesir, mereka tidak bisa dan banyak yang lupa bahasa Ibrani. Sekarang kita menunggu para sarjana di dunia barat sedang meneliti. Ada yang menganalisa, disinyalir tidak ada Torah dalam bahasa Hebrew atau Ibrani. Yang ada adalah bahasa Mesir Koptik. Sebab orang-orangnya Nabi Musa sudah tidak tahu berbahasa Ibrani. 400 tahun berlalu. Itu teman-teman. Seperti orang Belanda yang tinggal di Indonesia beratus tahun, saya kenal dulu sewaktu belum ke Amerika, bekerja di Denpasar, di Bali. Jadi Bunda tinggal di Bali, Denpasar. Itu orangnya pandai basa Jawa. Nggak bisa bahasa Indonesia. Contoh juga orang Indonesia di Suriname nggak bisa bahasa Melayu. Indonesia bisanya bahasa Jawa. Karena telah berganti generasi beratus tahun lupa bahasa nenek moyangnya. Itu sebabnya menurut analisa kita tunggu nih nanti dornya bagaimana. Menurut analisa mereka, mengapa katanya Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi naskah Ibraninya enggak ada. Kita lanjutkan. Ini Ramses II, King of Egypt, ketika Musa menjadi anak angkat beliau. Musa bayi, Musa Bunda, kecil menjadi anak angkat. Dengar Bunda. Ya. Ya, gimana? Gimana, Suaranya nggak ada. Bunda? Suaranya nggak ada. Host. Oh, mau ngambil gambar ini silakan. Ambil nih nanti buat profil akun teman-teman nih. Oke. Jauhkan dikit, Bun. Jauhkan dikit. Oh, gini ya. Biar- Oh, gini ya. Ramses Nice. II. Enggak ini nanti sama TikTok. Enggak apa-apa. Kan Bunda mengizinkan. Ini kan buku Bunda. Oke, lanjut, Bun. Ini Nah, zaman kalau mau Musa, deket lagi nih. zaman Musa ya Bunda ya. Oh iya, Ramses II ya. Ramses II. Ramses ada banyak. Ini Ramses II. Iya. Ini Fir'aun di belakangnya adalah ada pertolongan bantuan Nah, untuk itu hajat membaca. kamu udah disampaikan Ini tuh. bantuan untuk membaca Bible. Biasanya ini berisikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sulit tentang Bible. Nah, how to study the Bible. Ini oleh pendeta, pendeta Mo juga nih, tapi Moody. Dwight Moody. Bukan lagi teman-temanku luar biasa yang beriman dan walaupun itu thank you. The Sunday school teachers use of the Bible. Nah, ini panduan untuk guru-guru sekolah
Minggu. By Reverend John Vincent, LLD, Bishop of the Methodist Episcopal Church. Jadi pimpinan dari bishop. Bishop, kalau kita bilangnya uskup, kardinal gitu ya. The Methodist Episcopal Church. Nah, ini kebetulan adalah gerejanya Romo Pierre dulunya. Waktu beliau ikut kepada mamahnya ke gereja. Episkopal. Kemudian yang nanya tadi, kalau Bible tua katanya ada ukuran-ukuran. Betul. Anda belum tanya, saya sudah tahu jalan pikiran Anda. Christian Worker and His Bible. Bagaimana orang-orang pekerja-pekerja Kristen dan Bible mereka. Scripture text for student and workers. Ini adalah naskah suci untuk para pelajar dan pekerja, buruh. Jadi John, ambil Efesus, Matius, dan seterusnya. Coba lihat. Tentu berbeda dengan Al-Quran. Tugas kita langsung per surat. Satu surah. Coba, ini enggak cuman ayat tertentu, ya kan? Jadi tidak pernah mereka bisa menamatkan Bible. Sampai-sampai untuk kertas kerja sudah dibuat. Ini Bible kuno loh.